Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1465. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang mengguncang dunia. Di saat yang sama sosok si Konjen bergoyang dan lalu melayangkan tinju kepada arah wakil ketua sekte Gu Suye. Dengan suara gemuruh, pukulan ini dilancarkan dan seluruh dunia segera padam. Badai membumbung ke langit seolah-olah akhir akan tiba. Badai yang membumbung ke langit itu terus bertabrakan dengan bayangan raja yang dilempaskan oleh wakil ketua sekte Gu Suye. Seolah-olah terjadi kehancuran besar di sana. Dengan keras, semua orang yang melihatnya menyipitkan mata dan melihat bahwa di dalam kampanye yang tak berujung, bayangan raja yang ditampilkan oleh Gu Suye terus-menerus meledak, itu terus-menerus dibombardir. Dan wakil ketua sekte Gu Suye juga terus-menerus dipaksa mundur. Namun mata Gu Suye bersinar dan pikirannya tetap tidak tergerak. Kekuatan magismu memang kuat. Tetapi ini adalah sekte suci Lin Yuanku dan juga markasku. Apa hakmu yang merupakan orang luar untuk menjadi begitu sombong di sini? Kekuatan jurang terintegrasi ke dalam tubuhku. Bentuk formasi tiada tara untuk menjebak dan membunuh musuh. Kata Gu Suye, dia meraung seraya mundur selangkah demi selangkah. Walaupun mundur, tetapi aura di tubuhnya menjadi semakin kuat saja. Tiba-tiba dia meraung dan lalu membuat segel tangan dengan kedua tangannya. Berdengung. Pada saat yang sama, sebuah lapisan cahaya dan bayangan muncul di sekelilingnya. Segera, itu adalah formasi megah yang muncul, berubah menjadi tanda gelap yang memenuhi langit. Sebenarnya ada formasi besar di dalam kekosongan ini. Ketika Gu Suye terus mundur setelah dibombardir oleh si Kongjen, aura kuat yang mencapai langit tiba-tiba keluar dari tubuhnya, kemudian bergabung ke dalam formasi besar. Suara hantu menangis dan dewa melolong tiba-tiba bergema di seluruh dunia ini. Formasinya digabungkan oleh Gu Suye menekan dan lalu menyelimuti si Kongjen. Banyak tekstur tertinggi muncul di sana dan dunia sepertinya telah berubah menjadi sebuah batu kilangan yang besar. Malam akan datang, formasi tiada tara. Kedua gerakan pembunuhan itu dilakukan pada saat yang bersamaan dan Gu Suye hanya berdiri di ketinggian itu dengan gejolak aura. Bahkan jika banyak penjaga tertinggi hadir bersatu, mereka mungkin bukanlah lawannya. Sangat kuat, wakil pemimpin sekte Gu Suye sebenarnya telah meningkatkan budidayanya sedemikian rupa. Si Kongjen, sekarang wakil pemimpin sekte akan bisa bersaing dengan si Kongjen. Mengintegrasikan asal-usul tertinggi jangka menengah ke dalam formasi itu sudah cukup untuk menjebak si Kongjen yang merupakan tahap tengah supreme. Beberapa orang dari sekte suci Lin Yuan nampak berkomunikasi. Pada saat ini wajah pelindung Mikong juga nampak pucat dan dia cemas juga panik. Kemudian pelindung Mikong pun buru-buru menoleh ke arah Qingchen. Anak muda, saya tidak peduli siapa Anda. Namun jika Anda ingin bertahan hidup, maka Anda akan dengarkan perintah saya nanti. Kita perlu mengambil tindakan bersamaan sesegera mungkin untuk menyelamatkan si Kongjen. Kata pelindung Mikong. Pada saat ini rambut di tubuh pelindung Mikong berdiri dan sumber di dalam tubuhnya juga diam-diam telah bergerak. Jika si Kongjen ditindas di sini, maka dia orang yang telah membawa si Kongjen ke sini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan panen yang baik. Saat itu dia akan tahu apakah dia akan beresiko hidup atau mati. Untuk rencana saat ini dia harus bisa menyelamatkan si Kongjen dan lalu menjelaskannya dengan sangat jelas kepada pemimpin sekte Lin Yuan mereka di saat pemimpin sekte tiba di sini. Menyelamatkan si Kongjen. Namun pada saat ini Qingchen tiba-tiba tersenyum lembut. Pelindung Mikong, kamu terlalu gugup. Perhatikan baik-baik saja. Si Kongjen tidak akan dikalahkan begitu saja, dan tidak ada seorang pun di benua Heiyu yang bisa membuatnya kalah ataupun melarikan diri, kata Qingchen. Mendengar ini pelindung Mikong menjadi cemas, namun buru-buru berkata, tapi kamu... Namun kemudian kata-katanya langsung disela oleh Qingchen lagi. Pelindung Mikong hampir pingsan, dia memandang Qingchen dengan tidak percaya, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ketika pelindung Mikong cemas dan ketakutan, tiba-tiba sebuah dengusan dingin terdengar dari kejauhan dan itu adalah pelindung Xuandi. Terlihat pelindung Xuandi memandang pelindung Mikong dengan dingin lalu mencibir dari sudut mulutnya.
Pelindung Mikong, apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu sangat cemas dan ingin melarikan diri? Kata pelindung Xuandi, dia berulang kali mencibir. Pada saat ini banyak pemimpin dan para penatua yang hadir juga berada dalam suasana hati yang gugup. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana si Kongjian akan melawan dan apakah si Kongjian akan terjebak di dalam formasi tiada tara oleh wakil sekte Gu Suye dan tidak akan dapat melarikan diri, atau apakah si Kongjian akan langsung meninggal di bawah serangan wakil ketua sekte Gu Suye. Dan selama si Kongjian meninggal, maka sekte suci Lin Yuan di benua Haiyu tidak akan memiliki pemimpin dan akan menjadi milik dari sekte suci Lin Yuan. Tanah suci Sikong pasti akan diakuisisi oleh sekte suci Lin Yuan. Formasi tiada tara. Hahaha, Gu Suye, apakah ini kepercayaan dirimu? Ini tidak cukup kuat. Apakah kamu di sini untuk bergabung dalam konspirasi konyol? Jika ini hanyalah katrutupmu, maka aku akan sangat kecewa. Istana Kun Iblis, kata si Kongjian. Dia tiba-tiba meraung dan dengan suara ledakan sebuah istana kuno tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ini adalah istana Kun Iblis. Itu juga merupakan harta karun milik si Kongjian yang paling menakutkan. Istana Kun Iblis ini adalah istana si Kongjian di tanah leluhur kegelapan yang telah menyerap kekuatan kegelapan yang tak terbatas dan memiliki kekuatan ilahi yang tidak dapat diprediksi. Objek ini bukan hanya harta karun terbang, tetapi juga harta karun serangan teratas yang mengandung serangan ilahi yang sangat mengerikan. Berdengung. Dari dalam tubuh si Kongjian, istana kuno itu tiba-tiba meledak menjulang tinggi di atas langit dan tiba-tiba menjadi sangat besar. Apa itu? Istana Kun Iblis. Itu adalah harta tertinggi milik si Kongjian. Istana ini dikabarkan sangat sakti, merupakan istana raksasa gelap pada zaman kuno, kemudian diakuisisi oleh tanah suci Sikong. Sekarang telah jatuh ke tangan si Kongjian, dan sekarang si Kongjian benar-benar menampilkannya. Ini tidak baik. Merasakan aura berat yang keluar dari istana Kun Iblis, banyak pelindung dan juga para penatua yang awalnya bersiap untuk menekan si Kongjian, semuanya tiba-tiba mengeluarkan suara yang panik. Duar. Saat ini si Kongjian mengaktifkan istana Kun Demon. Dia tampak seperti dewa iblis, agung dan tak terkalahkan. Boom! Segera Gu Suye memuntahkan seteguk darah. Formasi tak tertandingi yang dia tunjukkan terus berderit dan itu meledak menjadi raungan. Sementara sosok Gu Suye diterbangkan dengan cara yang sama. Ini gagal. Banyak orang kuat dari sekte suci Lin Yuan yang hadir merasa gembira di dalam hati mereka, terutama penatua Qianyan, penatua bintang panco dan juga pelindung Xiu Yi. Namun sesaat kemudian, si Kongjian kembali mengaktifkan istana Kun Iblis dan lalu dengan keras kekuatan melahap yang besar meletus dari istana Kun Iblis, seketika menutupi seluruh sosok Gu Suye, mencoba menangkap wakil master sekte Gu Suye itu. Ada darah di sudut mulut master sekte Gu Suye dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Pada saat ini, berhenti. Tiba-tiba sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar dan kemudian sebuah portal batu tiba-tiba muncul keluar dari kehampaan. Portal itu nampak terbuka lebar dan sinar cahaya bersinar di dalamnya dan bayangan seorang pihak kuat keluar dari portal tersebut. Terlihat 49 bayangan kepalan tangan membumbung ke langit dan langsung menyerang si Kongjian. Lalu dengan keras semua kekuatan melahap tersebar. Hantu portal batu secara bertahap memadat dan berubah menjadi sosok pria parubaya dengan mahkota emas di kepalanya dengan temperamen yang sangat elegan. Si Kongjian, Anda penguasa tanah suci Sikong. Anda telah datang ke gerbang sekte suci Lin Yuan kami. Mengapa Anda tidak menjamu kami dan malah memperlakukan kami seperti ini? Setelah melindungi wakil master sekte Gu Suye, terlihat pria parubaya yang baru datang dari portal itu menatap semua orang yang hadir dan lalu berteriak seperti itu dengan dingin, dengan kata-katanya yang sepertinya tidak senang. Si Kongjian hendak mengambil tindakan lagi, tetapi ketika dia mendengar suara ini, si Kongjian pun berhenti. Tuan Sekte, pelindung Mikong telah bertemu dengan Tuan Sekte. Pelindung Dharma, Xuandi bertemu dengan Master Sekte. Melihat portal batu ini muncul, semua tokoh-tokoh tertinggi dan juga para pelindung dan juga para penatua dari semua sekte suci Lin Yuan pun yang ada di sana segera untuk melihat pria parubaya itu. Jelas sekali pria parubaya yang anggun ini itu adalah pemimpin dari sekte suci Lin Yuan yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa dia adalah pemilik sekte suci Lin Yuan, seorang pria kuat yang tiada tara dan sosok supreme dari zaman kuno hingga saat ini. Master Sekte, orang ini membuat keributan besar di sekte suci Lin Yuan kita.
memaksa masuk ke markas besar tanah suci kita, dan juga dengan sangat sombong sangat mendominasi. Bahkan orang ini melukai beberapa anggota sekte suci kita. Dia harus ditekan sepenuhnya untuk mempertahankan prestise sekte suci Lin Yuan kita, kata penatua Qian Yan. Dia berkata dengan tergesa-gesa seraya menunjuk ke arah Si Kongjian dan mengutuknya. Ya benar Tuan Sekte, ada juga pelindung Mikong. Dia berkolusi dengan orang luar dan memimpin Si Kongjian masuk ke markas sekte suci Lin Yuan kita. Dia adalah pengkhianat dan harus dieksekusi, kata pelindung Xuandi. Dia juga berteriak dengan tergesa-gesa. Namun kemudian pelindung Mikong pun buru-buru menjelaskan. Master Sekte, bukan ini masalahnya. Si Kongjian lah yang menemukan bawahan dan meminta bertemu dengan ketua sekte untuk membahas masalah utama bagi tanah suci Sikong dan juga sekte suci Lin Yuan. Bawahan mengira bahwa pihak lain juga adalah pemilik tanah suci Sikong dan harus melakukannya dan tidak boleh diabaikan. Jadi bawahan membawa mereka berdua ke sini. Selama diskusi di markas, itu jelas bukan niat untuk memberontak. Sebaliknya, pelindung Xuandi lah yang bersikap agresif, memaksa pihak lain membuat orang ini marah dan meminta peringatan yang jelas kepada pemimpin sekte. Kata pelindung Mikong. Begitu pemimpin sekte dari sekte suci Lin Yuan itu tiba, pelindung Mikong segera menjelaskan seperti itu. Karena selama pemilik sekte mau melindunginya, maka dia pasti akan bisa dilindungi. Pelindung Mikong, Anda masih berargumen bahwa formasi supreme dari tanah suci Sikong kita telah dibuka oleh Anda, dan tidak ada yang bisa menerobos masuk. Jika Anda tidak melanggar aturan dan dengan sengaja membawa pihak lain masuk, bagaimana Si Kongjian itu bisa memasuki tempat sekte suci Lin Yuan kita? Kata pelindung Xuandi. Dia berteriak dengan keras lagi dengan niat membunuh yang gadas di sudut mulutnya. Oke, sudah cukup. Jangan katakan apa-apa lagi, kata sang pemimpin dari sekte suci Lin Yuan. Lin Yuan Supreme itu. Dia mendengus dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tidak peduli bagaimana saudara Si Kongjian memasuki sekte suci Lin Yuan kita, namun pihak lain juga adalah penguasa tanah suci Sikong. Dan hari ini juga hari lainnya. Ini adalah hari ketika saya, sekte suci Lin Yuan, berdiskusi tentang bagaimana bersahabat dengan tanah suci Sikong. Kata Lin Yuan Supreme. Dia sebenarnya menengus dingin, tetapi kemudian dia menangkupkan tangannya kepada Si Kongjian. Saudara Sikong, saya memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tanah suci Sikong Anda dan sekte suci Lin Yuan saya selalu dalam hubungan yang harmonis. Kita tidak pernah mengganggu satu sama lain dan kita memperlakukan satu sama lain sebagai tamu. Hari ini saudara Sikong secara pribadi datang kemari. Sekte suci Lin Yuan saya memaafkan, tidak menghibur Anda dengan baik. Itu adalah kelalaian dari sekte suci Lin Yuan saya. Kamu cepat bawa sebuah tahta kekosongan ke sini dan berikan tempat tahta itu kepada saudara Si Kongjian, kata Lin Yuan Supreme. Setelah Lin Yuan Supreme berbicara, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema, dan kemudian tingga sigasana besar yang terbuat dari kristal muncul di kehampaan pada saat yang bersamaan. Segera setelah Lin Yuan Supreme menggerakkan tubuhnya, dia pun duduk di atas singgasana itu dan lalu menunjuk ke singgasana besar lainnya dan berkata, Saudara Si Kongjian, silahkan duduk di sana. Kita akan membahas masalah sebelumnya nanti. Hari ini saya, sekte suci Lin Yuan, kedatangan tamu lain juga. Rong Lausian, datanglah, kata Lin Yuan Supreme. Tamu lain, kata Si Kongjian. Dia pun mengerutkan kening, tetapi Si Kongjian tetap tenang. Kemudian saya melihat suara Lin Yuan Supreme jatuh. Lalu kemudian dia mengangkat tangannya ke arah kehampaan yang tak berujung, seraya berkata, para tamu dari sekte Kaisar Shihen, silahkan masuk, kata Lin Yuan Supreme. Hahaha. Terima kasih Lin Yuan Supreme atas keramah tamahan Anda. Sekte suci Lin Yuan memang salah satu kekuatan teratas di benua Heiyu kita. Sungguh sangat agung dan saya mengagumi Anda. Tepat ketika kata-kata Lin Yuan Supreme jatuh, suara tawa tiba-tiba datang dari kehampaan yang tak berujung seolah-olah terngiang-ngiang di telinga semua orang. Segera setelah itu, beberapa sosok-sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan yang tak berujung itu. Semua sosok-sosok ini memancarkan aura menakutkan dan memasuki dunia ini dalam sekejap. Lin Yuan Supreme, Anda masih baik-baik saja. Dari terakhir kali Anda dan saya bertemu, itu adalah ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, Anda hanyalah seorang jenius yang tak tertandingi dari sekte suci Lin Yuan. Tanpa diduga, Anda sekarang adalah pemimpin dari sekte suci Lin Yuan di cabang benua Heiyu ini. Selamat. Di antara orang-orang ini,
Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Begitu lelaki tua ini muncul, dia tertawa dan berkata seperti itu kepada Lin Yuan Supreme dengan penuh semangat. Saya, leluhur tua Wu Peng, hari ini juga mengikuti perintah dari pemimpin sekte Kaisar Shi Hen, mengunjungi sekte suci Lin Yuan, berharap untuk mendiskusikan sesuatu, dan juga berharap sekte suci Lin Yuan bisa menerima kami dengan baik. Dengan suara gemuruh, beberapa orang kuat muncul dan segera aura menakutkan dari Ranah Supreme melonjak ke langit, menutupi langit di tempat itu. Gerbang sekte Kaisar Shi Hen, puncak Juwu. Murid mata Si Kongjian menyusut melihatnya, menunjukkan keterkejutan karena Si Kongjian juga telah mendengar nama dari leluhur Wu Peng ini. Dia adalah orang kuat veteran dari sekte Kaisar Shi Hen dan dapat dianggap sebagai salah satu penatua dari sekte Kaisar Shi Hen. Namun Si Kongjian belum pernah mendengarnya selama bertahun-tahun di benua Heiyu ini. Tubuh orang tua bernama Ju Wu Peng ini dipenuhi dengan aura yang maha tinggi yang mengepul, yang berbau menghancurkan langit dan bumi. Ternyata dia adalah ahli supreme tahap tengah. Namun auranya terlihat sudah membusuk dan jelas tidak banyak waktu yang tersisa baginya untuk hidup. Saya kemudian melihat puncak Juwu muncul di kampan diikuti oleh beberapa guru supreme dan sekelompok orang masuk. Mata mereka memancarkan cahaya dan juga kekuatan, seperti dewa yang tak tertandingi. Setiap orang utusan dari sekte Kaisar Shi Hen itu adalah master dari raksasa sekte Kaisar Shi Hen. Raksasa supreme yang bangga dengan orang lain dan memiliki keagungan yang tak terbatas. Begitu orang-orang ini masuk, mereka langsung melihat semua orang dari sekte suci Lin Yuan yang ada di ruang rapat. Setelah melihat banyak para pelindung dan juga para penatua, ekspresi mereka menjadi lebih tenang dan tidak lagi terlihat sombong. Hahaha, ternyata senior Ju Wu Peng. Memang terakhir kali senior bertemu dengan junior. Junior waktu itu hanyalah seorang jenius yang tidak mengenal dunia. Saya tidak menyangka bahwa senior akan datang ke sekte suci Lin Yuan saya. Sekte suci Lin Yuan saya ini benar-benar merupakan sebuah keberuntungan bagi sekte suci senior saya atas kedatangan senior. Ayo, senior sini. Junior sudah menyiapkan teh khusus untuk senior dan juga ada kursi kosong yang sedang menunggu senior di sini. Kata Lin Yuan Supreme. Dia melambaikan tangannya lagi dan singgasana segera bangkit sesuai dengan penguasa supreme dari sekte Kaisar Shi Hen. Tuan, Lin Yuan Supreme ini sangat ahli dalam berbicara. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan mendapatkan tamu dalam pengasingan, tetapi sekarang dia bahkan menjamu orang-orang dari sekte Kaisar Shi Hen. Saya khawatir Lin Yuan Supreme ini memiliki ide lain, kata Si Kongjian. Matanya menyipit dan dia mengirimkan transmisi suara kepada Qin Chen seperti itu. Meskipun Lin Yuan Supreme juga cukup menghormati dirinya sendiri, namun menilai dari metode pihak lain, jelas bahwa pihak lain bukan orang yang menganggur dan dia mampu berpindah di antara dua kekuatan besar dengan mudah. Tidak masalah, tidak peduli apa yang dipikirkan orang ini. Selama kita mencapai tujuan kita, itu tidak akan apa-apa ketika kita memahami situasinya. Jika tidak, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Qin Chen yang menus dingin. Pada saat ini mata semua orang sudah tertuju kepada Si Kongjian karena hanya ada 3 singgasana di kehampaan ini dan Si Kongjian belum duduk di singgasana kehampaan di sebelahnya. Saya kemudian melihat bahwa setelah Lin Yuan Supreme menghibur orang-orang dari utusan sekte Kaisar Shi Hen, dia lalu memandang Si Kongjian dengan tatapan bingung sebelum kemudian berkata sambil tersenyum, "Saudara Si Kongjian, mengapa Anda belum duduk? Hari ini sekte suci Lin Yuan saya sangat cerah. Kamu Si Kongjian, kalian juga merupakan 2 kekuatan besar. Dan kekuatan 2 besar itu datang ke sekte suci Lin Yuan saya, dan sekte suci Lin Yuan saya layak untuk merayakannya," kata Lin Yuan Supreme. Apa Si Kongjian, penguasa tanah suci Shikong? Setelah Lin Yuan Supreme mengatakan ini, Ju Wu Peng dan yang lainnya menatap Si Kongjian di hadapannya. Suasana di lapangan langsung menjadi sangat serius, seperti tong mesiu yang akan meledak. Bahkan ada ahli supreme dari sekte Kaisar Shi Hen yang matanya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat menatap Si Kongjian. Terjadi ketegangan antara kedua belah pihak karena putra Kaisar Shi mereka dibunuh oleh seorang master dari tanah suci Shikong. Pemimpin sekte Kaisar Shi Hen, Shi Hen Supreme, sangat marah. Dia telah memanggil kembali semua orang kuat dari sekte Kaisar Shi Hen dan bahkan memerintahkan Ju Wu Peng untuk mengasingkan diri untuk memanggilnya sekarang.
Dan semua itu dilakukan oleh pemimpin sekte Kaisar Xian hanya untuk mengincar Tanah Suci Shikong. Namun siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan orang-orang dari Tanah Suci Shikong di gerbang sekte suci Lin Yuan ini. Boom! Niat membunuh yang membumbung ke langit, naik, membentuk badai yang mengerikan dan menekan. Di seberang, si Kongjian hanya mencibir dan si Kongjian tidak terpengaruh sedikit pun. Perkelahian bisa terjadi kapanpun. Melihat suasana antara kedua belah pihak sangat serius, seolah-olah ada tali yang dikencangkan. Lin Yuan Supreme tiba-tiba berdiri dan segera kekuatan lembut keluar dari tubuh Lin Yuan Supreme, tiba-tiba memecah ketegangan antara kedua belah pihak tersebut. Lin Yuan Supreme lalu tersenyum seraya berkata, "Semuanya ini adalah sekte suci Lin Yuan saya. Ketika Anda datang ke sini, Anda semua adalah tamu dari sekte suci Lin Yuan saya. Mengapa Anda harus begitu tegang seperti itu? Jika ada yang ingin Anda katakan di sekte suci Lin Yuan saya, maka kalian bisa berbicara dan duduk," kata Lin Yuan Supreme. Dia berkata sambil tersenyum. Kekuatan Supreme melonjak melalui tubuhnya, menekan dunia dari dua arah. Demi wajah Lin Yuan Supreme, maka aku akan melupakannya untuk saat ini, kata Zhu Wu Peng. Dia menus dingin, seraya kemudian duduk. Saudara Shikong, kenapa kamu belum duduk? Apakah kamu tidak ingin memberikan wajah bagi sekte suci Lin? Kata Lin Yuan Supreme. Dia melihat ke arah si Kongjian yang masih belum duduk, dan dia pun langsung berkata seperti itu sambil tersenyum kepada si Kongjian untuk meminta si Kongjian segera duduk.